nih nyentuh-nyentuh Indonesia. Cuman terakhir kali itu ikut live-nya Carlina, terus banyak banget yang respon mau minta informasi tentang ini gitu. Saya senang sekali diundang sama Mbak Isma juga untuk bisa hadir di acara webinar ini. Biasanya outreach-nya saya itu Eropa, Middle East, sama Afrika gitu ya. Di Indonesia ternyata belum ada yang bantu untuk ngejelasin tentang TOEFL dan GRE. Di ITIAS sendiri saya udah bekerja kurang lebih 3,5 tahun. Jadi sebelum lulus kebetulan sempat intern di sana, terus di hire menjadi karyawan tetap di sana. Ya. Kalau kita mau lihat tips and trick itu kan sebaiknya kita tahu dulu apa sih sebenarnya dua tes ini. Ada banyak banget itu tes bahasa Inggris yang dibuat oleh ITS. ITS sendiri kepanjangannya adalah Educational Testing Service. Dia udah bikin tes tuh dari tahun 1947, berpusat di Princeton, New Jersey. Jadi semua tes dibuat dan di-launch di sana. Hari ini saya akan kasih sedikit nih, kayaknya ada sekitar 100 slides ya, jadi siap-siap kalau ada yang mau bertanya langsung tanyakan. Saya akan jelasin tentang tips and triknya terakhir. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang ITP, IBT, dan ada juga IBT Special Home Edition. Ini yang kayaknya belum banyak yang tahu karena ini di-launch waktu Corona. Jadi sekitar bulan Februari tahun ini. Jadi waktu kita semua di lockdown, kemudian ITS membuat gebrakan baru dengan membuat Special Home Edition. We call it IBT-SHE gitu ya. ITP nih, banyak yang nanya apa sih sebenarnya ITP itu, lah bedanya apa sama IBT, lah bedanya apa lagi sama paper based gitu. Banyak banget yang nanya itu ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih, apa sih gunanya tes bahasa Inggris gitu. Sebenarnya karena memang penguasaan bahasa Inggris diperlukan ya. Teman ibu ini hashtag ibuku sekolah lagi, ini salah satunya ada di situ karena untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu ya, pasti teman-teman yang udah keluar negeri pasti harus nunjukin syarat kemampuan bahasa Inggrisnya karena memang bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia untuk apa aja, untuk kuliah, untuk perjalanan dia ke luar negeri, untuk sekolah, untuk sekarang tuh bisa untuk meningkatkan peluang karir. Jadi saya 2 minggu yang lalu ngelihat lowongan pekerjaan tuh di salah satu bank ternama di Indonesia, mereka udah mensyaratkan tes TOEFL untuk bisa diterima, gitu ya. Dan untuk pengetahuan, biasanya publikasi tetap harus pakai bahasa Inggris. Ada yang pakai bahasa Indonesia, tapi reach out-nya jadi nggak banyak gitu, impact-nya jadi nggak besar karena yang baca cuma terbatas orang Indonesia. Kalau publish-nya dalam bahasa Inggris, yang baca bisa seluruh dunia. Dan juga digunakan untuk bisnis dan perdagangan pastinya ya. ITP Assessment Series ini untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dengan konten akademis. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail bedanya dengan IBT. ITP bisa membantu keterampilan untuk menguasai untuk mengikuti tes IBT dan juga untuk program beasiswa ini gunanya. Jadi bisa untuk mengembangkan keterampilan. Jadi sebelum ngambil IBT biasanya ngambil ITP boleh dan atau juga untuk program beasiswa. Ini kenapa jadi nggak kelihatan ya bagian sini? Bentar ya. Ya. Ini bedanya dari kegunaannya tujuannya itu udah beda. Kalau ITP itu untuk tesnya itu meliputi listening, structure, sama written expression and structure and written expression and reading gitu. Jadi dia nggak ada speaking, ya. Dan mostly structure and written expression bentuknya bukan kemudian ada pertanyaan lalu jawabannya ditulis, tapi bentuknya lebih multiple choice, gitu ya. Atau menemukan kalimat yang salah gitu. Tetap aja multiple choice, ada opsi A, B, C, D gitu. Tapi untuk TOEFL IBT itu ada 4, reading, listening, speaking, dan writing. Semua kemampuan berbahasa Inggris dites di sana. Speaking-nya ya menjawab dengan bicara gitu, dan writing-nya juga dijawab dengan menulis gitu, menulis apa jawabannya.
Kegunaannya juga beda. Biasanya ITP digunakan untuk seleksi program studi atau kayak tes akhir atau tes progress test. Dan juga bisa untuk mengembangkan tes TOEFL IBT, bisa untuk beasiswa. Ini biasanya diinisiasi oleh institusi. Jadi misalnya ada satu institusi mau ngecek progresnya si student-nya, mereka kemudian minta ke ICS untuk menyelenggarakan ITP, bentuknya gitu, jadi per kelompok. Jadi biasanya for internal use only, gitu ya. Kalau TOEFL IBT digunakan untuk belajar ke luar negeri, misalnya student dari Belanda mau ke Indonesia, gitu, biasanya pakai IBT. Atau mau ke Italia, atau orang Belanda mau ke Amerika, atau orang Indonesia tuh sekarang mau ke mana aja, ke luar negeri, gitu ya. Mereka pakai itu untuk belajar. Bisa juga untuk apply beasiswa atau sertifikasi atau keperluan visa. Ini biasanya dilakukan langsung, jadi kita sebagai test taker datang ke test centers, jadi tempat tesnya. Jadi nggak harus menunggu dikoordinir oleh sebuah institusi. Tadi saya jelasin dikit skills yang diuji juga berbeda ya. Ada reading, ada listening, dan structure and written. Bentuknya lebih ke grammar ini. Kalau TOEFL IBT, reading, listening, speaking, dan writing. Cara tesnya juga beda. Dulu waktu saya apply beasiswa tahun 2013, saya pernah pakai ITP. Jadi bentuknya itu paper. Gitu ya. Jadi teman-teman duduk di ruangan, dikasih kertas gitu, terus dibulet-buletin gitu ya. Ada juga yang digital sekarang, sejak corona juga ada, tapi saya nggak akan jelasin itu ya. Baru banget soalnya, baru beberapa bulan yang lalu. TOEFL IBT bentuknya internet based, jadi teman-teman datang ke test center, duduk di depan laptop, lalu mulai mengerjakannya. Jadi di situ aja udah beda letak delivery mode-nya. Waktu tesnya juga berbeda, kalau ITP itu 2 jam, karena yang diuji juga cuma 3 gitu. Kalau IBT 3 jam. Terus score reportingnya juga berbeda. Kalau ITP itu 7 hari setelah tanggal tes, kalau IBT bentuknya online, jadi teman-teman akan menerima hasil tesnya 6 hari setelah tanggal tes. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini bentuk struktur tesnya nih. Sebenarnya ITP itu ada 2, ada level 1, ada level 2. Tapi level 2 itu lebih mudah daripada level 1. Jadi to set the bar high gitu ya, saya akan kasih contoh level 1 aja. Dengan asumsi kalau udah level 1 bisa, insya Allah level 2 juga bisa. Ada listening comprehension, 30 short dialogues, gitu. Nanti ada 50 questions, testing time-nya kurang lebih 35 menit, skalanya 31 sampai 68. Ada satu longer conversation kurang lebih 90 detik, dan 3 lectures kurang lebih juga 90 detik. Structure and written expression, ada 2 tipe soal. Sentence completion, jadi nanti ada kalimat panjang, lalu ditemukan kesalahannya di kalimat itu. Sentence completion itu ada kalimat yang kosong, lalu diisi berdasarkan opsi multiple choice. Ada identifying the error pass, itu yang saya maksud. Jadi ada kalimat panjang, lalu dicari kesalahannya di mana. 40 questions, 25 menit, skalanya kurang 31 sampai 68. Reading comprehension ada 5 passages for academic text. Ini juga yang sedikit berbeda antara ITP dan IBT. Kalau ITP, academic text-nya itu lebih pendek, jadi sekitar 300 sampai 350, questions-nya 40 sampai 55. Totalnya, makanya kalau ada tuh, kalau misalnya mau PhD harus minta 550. Nah, di situ tuh total skornya 310 sampai 677, Pak. Ini 677 loh ya. 550 ya berarti bisa diukur sendiri ya. Berarti berapa kemampuannya. Gitu. Yes. Lihat yuk contohnya. Comprehend. Untuk memahami bahasa Inggris ya, namanya aja listening comprehension. Bukan cuma listening aja, jadi memahami misalnya percakapan atau pidato singkat atau lectures untuk memahami ide pokok dan detail-detail.
secara eksplisit atau implisit, atau melihat hubungan antar ide. Coba dilihat nih contohnya. Ada dialogue short conversation between two people. Di recording dia, I don't like this painting very much. Neither do I, kata man. What does that mean? Ayo, ada yang bisa jawab? Aduh, nggak bisa lihat chatnya. Coba jawabannya apa ini, hayo. Kenapa aku nggak bisa Langsung lihat chat? ini aja kali, langsung Ya, apa coba. siapa yang bisa jawab? Jawabannya. Ya, langsung A. Ih, curang. Ya, kalau bentuknya reading gampang kali ya. Ini mah gampang. Ya, A jawabannya gitu ya. Neither do I. Jadi yang dilihat comprehension-nya pasti harus dengar dulu ini karena skripnya dilihatin. Oke, good job. Lah, kenapa nggak bisa? Ntar Mbak. Oke. Jawabannya A karena dia bilang neither do I gitu ya. Apa? Oke. Structure and written. Ini tadi ada dua tipe pertanyaan. Ada sentence completion. Nanti di bagian akhir saya akan kasih tips and triknya. Saya kasih banyak banget soalnya. Pastinya kalau tips and trick itu nggak bisa dalam sehari ya. Biasanya kita kalau ngasih English prep dulu banget, karena waktu di ITS kita nggak pernah boleh kasih English prep. Dulu waktu saya masih di PBB UGM, kalau kita kasih itu biasanya 3-4 bulan tuh kursusnya. Jadi saya cuma bisa kasih short summary aja untuk tips and triknya ya. Sentence completion tadi fokus pada perbedaan bentuk kalimat, termasuk klausa dan frase, cocokan subject and verb, we call it subject-verb agreement, atau kata-kata irregular verbs atau regular verbs, dilihat lagi verbnya itu cocok atau tidak, dan urutan kata. Misalnya mana dulu sih yang lebih harus ditaruh, color dulu, my very beautiful long hair atau my long beautiful hair, atau itu harus tahu. Identify the error, mengidentifikasi kesalahan. Ini juga biasanya subject-verb agreement. Apakah subjeknya sesuai dengan, apakah verbnya sesuai dengan subjeknya? Kalau plural subject, maka verbnya harus bagaimana? Dan kalimat paralel dan penggunaan artikel. Kalau artikelnya singular, maka noun-nya harus singular dan lain sebagainya, dan preposisi dan lain sebagainya. Ini contohnya nih. Ada yang bisa jawab? 1 menit. Coba jawab. Hidupin boleh loh itunya, voice-nya. Iya, siapa yang mau jawab? Atau ada di chat? Atau nggak ada chat ya? Nggak ada chat ya di sini? B. Ya, Ada yang jawab B. B. Ya, B. 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 Oh, pinter. Kenapa? Ayo, B. Saya Kak. C? Kenapa yang jawab B? Dua-duanya kalimat lengkap. Oh, iya, tapi kenapa jawabnya B, bukan C? Atau A? Ayo. Oh ya, karena dua-duanya adalah kalimat lengkap. Oke, that's the answer. Ya, makanya lebih benar kalau pakai B. Karena due to itu selalu diikuti oleh kata the, in spite of juga, regardless of juga. Jadi jawabannya yang boleh B. Identify the error. Ini contohnya nih, identify the error. Jadi ada kalimat lalu digaris bawahi mana cari yang salah gitu ya. Guppies are sometimes called rainbow fish because of the male's bright colors. Yang mana nih yang salah? Ih, ayo nggak pakai lama. Ada yang jawab A. Harusnya yang benar apa? Yang benar apa ini? Nggak ada ditulis di sini. Iya, nggak ada. Mau tahu dulu. Karena kan Enggak. kalau kita jawab. Oh, Harusnya pakai bentuk pas. Call. Iya, pinter. Ini jangan-jangan yang jawab ngajar TOEFL ya? Are called rainbow fish. Ya, ini bentuk passive voice ya. Good job. Itu tadi ya, reading comprehension. Enggak. Ini untuk reading comprehension, untuk memahami bahan bacaan.
memahami fakta yang ditulis di dalam bahan atau kosakata-kosakata, atau make inferences, mengambil kesimpulan pada tingkatan kalimat atau beberapa bagian teks. Ini contohnya tadi dibilang teksnya lebih pendek ya. Biasanya bentuknya kayak gini nih. What is the main idea of the passage? Ini kayaknya harus butuh baca waktu lama ya. Bentuknya gitu ya. Ada pertanyaan sejauh ini atau nanti aja di belakang? Semoga mengerti ya tentang ITP. Nah, ini tentang IBT. Kalau IBT tadi saya bilang untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris, biasanya dipakai untuk admission ke luar negeri, gitu, untuk sekolah ke luar negeri. Biasanya universitas itu lebih senang pakai IBT karena mereka dari hasil tes skor IBT mereka udah bisa tahu keseluruhan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi biasanya itu universitas akan tulis tuh di dalam requirements-nya, misalnya writing-nya harus segini gitu, whatever reading dan listening-nya berapapun, mereka minta writing dan speaking-nya ada skornya yang mereka set gitu ya. Nah, ini untuk menguji bahasa Inggris akademis. Biasanya situasinya juga kayak di perkuliahan gitu, kayak di perkuliahan di perguruan tinggi. Juga tadi untuk kebutuhan imigrasi, lisensi, dan beasiswa. Kenapa sih ini kenapa sih harus ngambil tes TOEFL? Karena ini satu mengukur kemampuan bahasa Inggris akademik yang biasa digunakan di dalam kelas perkuliahan. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut tes ini, yang ada di set mainnya adalah teman-teman duduk lalu mindset lagi ngikutin kuliah. Jadi kalau lagi dengar listening comprehension questions, itu kayak lagi dengar kuliah. Atau lagi baca reading, itu kayak lagi baca textbook perkuliahan. Gitu ya. Tes TOEFL memberikan penilaian yang adil dan tidak bias. Ini bisa dilihat dari sebenarnya speaking-nya. Gitu ya. Saya sih udah ngerjain tes semuanya ya, dari speaking face to face atau nggak ada speakingnya, lebih seneng gitu. Dan ini tes speaking yang pertanyaannya ada di komputer dan teman-teman langsung jawabnya juga langsung komputer, jadi tidak face to face. Jadi penilaian, kalau saya masih ingat tuh pertanyaannya kalau misalnya speaking face to face gitu, jadi saya dicecar gitu dengan pertanyaan gitu. Ada satu pertanyaan yang saya ingat tentang credit cards. Saya kebetulan tidak pakai credit cards gitu ya, tapi karena pertanyaannya tentang credit cards, jadi agak-agak gimana ya, kalau mau jawab nggak punya, lalu reviewernya atau examinee-nya tetap ngejar gitu ya. Nah ini yang tidak bisa Anda temukan kalau di TOEFL gitu. Jadi jadi apa yang ditanyakan itu yang langsung dijawab, diberikan waktu sekian detik untuk menjawab. Penilaiannya juga diberikan oleh manusia atau human rater. Setelah jawaban diberikan, lalu klik oke gitu, jawabannya langsung dikirim ke human rater yang ada di US gitu. Biasanya mereka akan dikirimi recording. Itu pun untuk menjadi rater itu banyak banget prosedurnya yang harus mereka jalani gitu ya. Jadi human raters-nya nggak tahu ini siapa pesertanya, nggak pernah lihat mukanya gitu ya. Jadi dia juga nggak bisa kasih follow up questions yang kadang-kadang itu bisa menciptakan bias. Tuh. Tes TOEFL juga memberikan awal yang baik gitu. Jadi udah ada studi nih yang dilakukan oleh beberapa universitas membandingkan student intake mereka gitu. Jadi yang pakai TOEFL sama yang nggak pakai TOEFL, kira-kira student success rate-nya yang mana gitu. Udah ada dan bisa dicari di website kita, ada TOEFL Research. Di situ mereka di situ teman-teman bisa lihat hasil penelitiannya. Ya, tes ini juga bisa memperhitungkan teman-teman. Jadi ini yang banyak terjadi. Kadang-kadang udah masuk universitas kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman duduk aja. Udah diterima misalnya di Harvard atau di Oxford dan tidak kelihatan gitu kemampuannya lebih baik dari teman-temannya gitu. Nah, dari hasil yang kita survei,
universitas are happy dengan student yang bawa skor TOEFL karena mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka lebih menonjol dari yang lain. Gitu ya. Tahun 2019 Agustus nih, tahun lalu ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh tes TOEFL gitu. Yang pertama ada My Best Scores, jadi super scores. Nanti saya akan jelaskan, ini sebenarnya menunjukkan hasil tes terbaik. Ada waktu tes yang lebih singkat, dikurangi dari 3,5 jam menjadi 33 jam, dan pendaftaran yang lebih mudah. Ini My Best Score. Jadi modelnya, kalau misalnya kan saya sering banget tuh student udah mau ke luar negeri, udah berkali-kali gitu ikut tes tapi nggak lulus gitu ya, sampai sedih deh. Nah, My Best Score ini adalah mengumpulkan setiap skor terbaik yang sudah diambil dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau misalnya saya tes 3 kali, yang pertama saya skornya yang bagus cuma listening, yang kedua bagusnya speaking dan reading, yang ketiga, tes ketiga lagi yang bagus itu adalah writing gitu. Nah itu dikumpulkan di dalam opsi My Best Score. Contohnya ini. Kalau teman-teman lihat nih ya ada My Best Score. Ini diambil dari Different Score Administration. Ini ada, jadi dilihat ya, ini yang terbaik 20, 22, lalu ditaruh di My Best Score, ada tes kedua baru yang terbaik itu speaking dan writing, lalu ditaruh di My Best Score. Keuntungannya buat student adalah, kalau universitas menerima My Best Score, nilai yang dibutuhkan bisa dapat cepat tercapai gitu ya. Misalnya student yang ini nih, dia butuh skor 81, udah 2 kali ngambil tes, cuma 76 atau 78, tapi dengan My Best Score, dia udah bisa dapat, jadi nggak usah harus tes lagi. Beberapa universitas di dunia udah nerima, salah satunya saya ingat kayaknya Michigan University mereka nerima, tapi ada banyak banget lah listnya gitu, saya nggak bisa ingat lagi semuanya. Ini contoh score report-nya. Ini kebetulan mbaknya ini, saya happy nih waktu ditunjukin My Best Score, terus ada, itu orang Indonesia ya? Gitu. Iya, ini dari Bandung. Siapa sih ini namanya? Nggak tahu, ini kayaknya ini cuman fiktif gitu ya. Nah, ini bentuk skor terbaru. Kalau dulu ngambil skor, mengambil IBT udah nggak berlaku lagi. Yang ini yang terbaru. Jadi nanti ada My Best Score, ada tes yang baru aja diambil di sini. Ini zoomingnya. Jadi kalau misalnya misalnya Anda mau skor 85 gitu, kalau ngambil tes terakhir sih belum nyampe ya 85, tapi karena ada My Best Score, ini udah bisa waktu tesnya lebih singkat, tadi saya jelaskan selama 30 menit dari 3,5 jam, jadi 3 jam. Format tesnya sama, tipe pertanyaannya sama. Pertanyaannya lebih sedikit di bagian reading, dikurangi, listening juga, speaking section-nya juga. Dan nggak ada perubahan pada skala skor. Ini dia perubahannya. Ya, reading itu dari 12 pertanyaan jadi 10 pertanyaan sejak Agustus 1st ya. Terus listening juga dari 4 sampai 6 jadi 3 sampai 4. Jadi bisa dilihat ya. Speaking dari 6 task jadi 4 task. Enak nih, saya ikut dua-duanya, yang sebelum sama sesudah. Ini lebih enak, yang terbaru. Reading section. Reading sama kayak reading comprehension adalah memahami bahan bacaan. Biasanya ada 3-4 petikan bacaan ya. Kurang lebih 700 kata, masing-masingnya diikuti 10 pertanyaan, dan di bahannya biasanya dari textbook universitas atau buku pengantar gitu, disiplin ilmu. Jadi topik bacaannya bervariasi dan kita nggak perlu harus tahu gitu tentang apa sih topiknya gitu. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak umum digunakan, nanti ada fitur glosariumnya di bawah. Listening comprehension-nya juga sama kayak listening yang prinsipalnya gitu, untuk memahami percakapan. Ini untuk mendengarkan dan memahami percakapan dasar atau pragmatik dan menyerap informasi perkuliahan. Ada 3-4 materi kuliah, ada diskusi kelas, 2-3 percakapan di ruang kuliah.
oleh 2 orang. Speaking, tadi saya jelaskan speakingnya ini bentuknya berbeda ya. Jadi teman-teman nanti akan duduk di test center, dikasih laptop, lalu ada pertanyaan, lalu teman-teman jawab. Pertanyaannya meliputi kegiatan kehidupan mahasiswa di dalam atau di luar kelas. Jadi untuk merespon, teman-teman klik lalu bicara dengan mikrofon. Jadi nanti akan dikasih mikrofon. Respon akan direkam oleh komputer dan akan dikirim ke ITS untuk dinilai. Tadi ada human rater yang akan nilai. Dan juga machine. 4 pertanyaannya berdasarkan topik akademis. Satu, ada pertanyaan independen. Ini modelnya ada pertanyaan lalu teman-teman langsung jawab. Ada pertanyaan terintegrasi. Ini kombinasi antara listening dan reading dan pertanyaan. Jadi teman-teman akan baca dulu atau dikasih listening, lalu menjawab. Ada 15-30 detik untuk mempersiapkan jawaban, dan waktu menjawabnya 45-60 detik. Writing section. Ini writing-nya juga sama, jadi nggak nulis di paper, jadi semuanya dilakukan di laptop. Jadi harus ngetik gitu jawabannya. Untuk menulis, of course, temanya masih dalam akademis ya. 2 pertanyaan, ada pertanyaan terintegrasi, misalnya mendengarkan pidato atau membaca bahan bacaan kuliah. Lalu ada pertanyaan dan di-combine gitu. Jawabannya, 1 pertanyaan independen, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau pendapat pribadi, kurang lebih 30 menit. Jawabannya diketik dengan menggunakan keyboard. Cara penilaiannya, reading dan listening dinilai menggunakan komputer. Jadi nanti jawabannya langsung dikirim, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Speaking dan writing ada tim penilainya, ada human raters, dan juga mesin penilai elektronik. Skor terendah ada 0 sampai 30 yang tertinggi. Jadi skalanya beda. Skalanya kalau tadi dari 300 sampai 667, yang ini dari 0 sampai 120. Range-nya, kalau saya boleh kasih range, biasanya universitas untuk program bachelor, mereka minta kurang lebih 79 lah, 78, 79, 80. Biasanya untuk Oxford ya pasti lebih tinggi. Kayak misalnya Russell Groups di UK, mereka mintanya antara 100 sampai 110. Jadi bisa dibayangin 100 sampai 110 itu udah hampir 120 ya, hampir near native. Point score tidak akan dikurangi kalau jawaban salah, jadi nggak apa-apa tebak-tebak berhadiah. Ini tadi saya udah tunjukin laporannya. Jadi setelah tes, teman-teman akan menunggu kurang lebih 6 hari, diberitahukan melalui email. Biasanya harus login dulu untuk melihat hasilnya papernya. Bisa login dulu ke akun TOEFL. Ini sama dengan ITP berlaku untuk 2 tahun. Hasil tes yang asli. Nah, ini yang banyak suka salah nih. Jadi banyak banget fraud yang dilakukan oleh student gitu ya, karena dia kekeh gitu mau masuk, jadi diganti-ganti gitu skornya. Ada beberapa kasus yang kita lihat. Nah, biasanya perguruan tinggi akan minta skor asli. Jadi dia mintanya nggak ke student, tapi mintanya ke ITS gitu. Salah satunya ini. Jadi ketika membuat akun, biasanya disuruh ini mau dikirim kemana, misalnya ke Stanford misalnya, nanti ITS akan kirim ke Stanford skornya. Terus biasanya ada free 4 score reports, mau dikirim kemana aja di seluruh dunia, dan skor yang diminta itu tetap berdasarkan universitas yang dituju. Jadi bukan kita yang nentuin, kamu harus 87, kamu harus 100 gitu. Bukan. Jadi biasanya universitas yang nentuin maunya mereka bagaimana nih student kalau di dalam perkuliahannya mereka harus bahasa Inggrisnya dengan level berapa. Gitu ya. Jadi biasanya saya kalau ke student fair, saya akan suruh siswa untuk cek dulu universitasnya. Ada sebenarnya yang kita print itu list of universities beserta tes TOEFL yang mereka mau gitu. Tapi kayaknya di website nggak ada. Dan biasanya mahasiswa datang gitu udah pengen tahu, oh ini aku pengen 100 nih, gimana caranya. Ya. Mendaftarnya udah lebih mudah sekarang. Sekarang udah ada di apps. Bisa di-download
di Android atau bentuknya kayak gini. Lihat ya. Tuh. Jadi bisa lewat sini juga bisa, dan aksesnya mudah untuk persiapan tesnya. Desainnya juga lebih baik. Cara mendaftarnya, ini kalau teman-teman mau daftar, go to that link, gitu ya. Pastikan nama yang dimasukin itu sesuai dengan nama yang ada di paspor. Kalau misalnya butuh akomodasi untuk disabilitas juga bisa. Biasanya ada teman-teman disleksia misalnya datang ke saya gitu, tanya saya disleksik gitu, gimana caranya bisa ikut tes. Nanti ada beberapa keringanan-keringanan yang kita berikan untuk teman-teman disabilitas. Atau misalnya ada yang pernah waktu itu lagi operasi mata pas lagi mau ujian gitu. Jadi kita juga bisa kasih tahu kebutuhan khusus untuk kesehatannya. Gitu ya. Nah, ini yang sangat terbaru, fresh from the oven, special home edition. Ini paling menarik nih karena ini menggabungkan antara artificial intelligence dan language assessment. Saya juga kerjain ini tesnya. Pertama kali deg-degan karena nggak tahu gimana caranya, nggak biasa kan ini ya. Tes at home gitu ya, di rumah. Jadi karena kita dalam lockdown, beberapa test center memang ditutup karena memang nggak aman ya kalau kita nerima test takers untuk ujian, dan juga nggak aman buat test takersnya gitu. Jadi karena lockdown ini, tes bisa dilaksanakan di rumah. Kontennya sama, formatnya sama, sama-sama internet base, jadi pakai laptop. Ada fitur My Best Score-nya tetap ada, sistem penilaian reading dan listening sama, harga dan opsi pembayaran sama, sistem dan laporan sama. Semuanya sama. Bahan untuk mempersiapkan juga sama. Bedanya cuman pada metode melakukan tesnya. Tesnya dilakukan di rumah. Nah, yang enak pakai komputer sendiri gitu ya. Dan ini nih yang agak berbeda karena ini dimonitor online langsung oleh seorang pengawas. Jadi ada namanya online proctor. Dia akan ada di dalam laptop teman-teman gitu yang akan online hidup gitu, mbaknya hidup atau masnya hidup. Nanti akan melihat apa yang teman-teman lakukan selama tes gitu ya. Karena cheating itu tidak diperbolehkan di dalam tes manapun. Di seluruh dunia sudah ada tesnya sebenarnya, ini favorite of everyone gitu ya, kecuali di Cina memang, di daratan Cina dan di Iran karena karena security issues mereka. Kalau dulu tuh cuman ada Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday, sekarang itu ada Sunday, Monday, Tuesday, dan Wednesday. Ada kabar-kabar gitu bahwa tes ini akan dibuat permanent gitu. Setelah 30 September pun akan ada. Tadinya kita cuma selama lockdown aja, tapi kok ternyata lockdown-nya nggak selesai-selesai. Jadi mungkin akan diperpanjang hingga sampai setelah 30 September. Tes ini membutuhkan laptop, jadi nggak bisa pakai tablet dan nggak bisa pakai phone. Yang boleh pakai Mac dan boleh pakai PC. Dan pastinya ada web browser ya, ada Chrome dan Firefox. Juga butuh mikrofon, terus ada pengeras suara dan nggak boleh pakai headset karena tinggi kemungkinannya untuk ada cheating gitu kalau pakai headset gitu ya. Jadi cuma boleh biasanya pakai internal internal apa sih Bu? Audio dan mikrofon internal. Kamera internal tadi butuh untuk proktornya untuk melihat apa yang dilakukan. Bisa juga pakai webcam, biasanya pakai extra webcam. Dan nah ini yang unik nih, karena kan situasi rumah kita berbeda-beda ya. Jadi untuk online proctor mereka mau melihat 360 derajat situasi rumahnya. Termasuk permukaan meja dan sebelum tes dimulai. Ada apa aja sih di atas meja gitu. Tetap kalau ada teman-teman yang disabilitas dan punya kebutuhan khusus, tetap kita berikan keringanan, ada waktu tes tambahan, ada waktu istirahat ekstra, ada perubahan layar gitu. Jadi settingan layarnya bisa dibantu sama pemilihan warna layar yang
punya masalah colorblind. Komputer pertama download dan install ITS web browser. Tadi setelah teman-teman register ada dikasih link untuk download dan install. Nah, ini kita bekerja sama ProctorU, base-nya di US. Jadi mereka yang akan bantu untuk proctoring. Nih ya, mereka yang akan ngecek komputernya kita. Jadi nanti modelnya nanti dilihatin ini apa sih, ada apa sih di area komputer gitu, kamera di dalam rumah gitu. Bisa pakai phone, jadi nanti mereka akan ngecek pakai phone juga dan pakai laptopnya, kamera laptop. Pendaftarannya ada dua. Pertama mendaftarnya lewat TOEFL dulu gitu. Jadi login dan bikin account, bayar, lalu nanti akan masuk ke ProctorU. Di sini akan pilih schedule-nya. Gitu ya. Saya kebayang karena proctoring-nya itu orangnya di US gitu. Jadi kalau jamnya jam Indonesia, mereka harus bangun pagi atau sebaliknya. Ya, jadi kalau ternyata salah gitu nggak bisa, biasanya mereka akan suruh inform ITS. Jadi ada beberapa kayak default gitu ya. Waktu itu saya nggak bisa pertama kali nggak bisa tes sampai selesai karena anak saya masuk tiba-tiba gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi memang harus benar-benar sendiri. Jadi mereka bilang wah ini harus di cancel dan we have to report to ITS ya. Atau ada misalnya masalah teknis apapun tetap harus report ke ITS. It's a test day. Selama tes harus sendiri di dalam ruangan. Kenapa? Ya kalau misalnya nggak sendiri nggak tes dong namanya gitu ya. Apa namanya? Kadang-kadang ada yang cuma duduk doang kok ngapa-ngapain gitu, tetap aja nggak boleh gitu. Harus sendirian di dalam ruangan dan nggak boleh kerjain tesnya di luar ruangan atau di tempat umum gitu, karena kemungkinan cheatingnya akan lebih besar. Siapa tahu yang misalnya ngasih jawabannya A gitu. Ada beberapa tes online tuh yang bisa begitu. Saya nggak perlu sebut namanya karena dari segi security so not secure. Komputernya harus taruh di atas meja yang kosong. Ini yang paling banyak saya lihat nih, kalau misalnya student tuh naruh buku ya di atas meja, kan biarin aja bukunya di situ. Ya nggak bisa dong. Kan kalau ya kita sih nggak menuduh, tapi kan kemungkinan untuk cheatingnya bisa jadi lebih besar. Area di meja harus bersih dan nggak ada aksesoris apapun. Jadi saya harus duduk di kursi yang proper. Yang harus dibawa cuman paspor, karena nanti harus disuruh nunjukin paspor, ID-nya nanti diliatin, diambil picture-nya. Cermin atau ponsel, ini yang tadi saya tunjukkan untuk melihat apa sih yang ada di dalam kamera saya, ada catatan-catatan nggak? Ini saya ada catatan nih di sini, saya selalu kasih catatan di laptop. Nah, itu nggak boleh ada. Dan alat untuk mencatat. Nggak boleh pakai paper nih alat untuk mencatatnya. Jadi bolehnya pakai papan tulis, ada whiteboard, bolehnya pakai itu, atau pakai apa sih namanya, kertas transparan itu yang bisa dihapus-hapus itu. Terus nanti saya tunjukin. Nih yang kayak gini nih, kertas transparan, di bawahnya dikasih kertas warna putih sehingga tulisannya bisa dihapus. Kenapa? Karena memang tidak mau menimbulkan jejak gitu. Tes TOEFL itu dibuat mahal banget ya. Jadi kalau ada satu kali cheating itu kita harus bikin lagi gitu. Apalagi kalau tesnya baru, ya costly ya untuk bikin lagi dan makan waktu juga untuk bikin. Biasanya berpakaian pantas pastinya. Walaupun itu di rumah ya jangan pakai piyama gitu ya. Telinganya tidak ditutup, atau kalau misalnya harus pakai hijab biasanya mereka akan ngecek gitu. Coba tunjukin lalu lalu ditutup lagi, dan hindari memakai aksesoris. Terutama jam digital. Sama tes nih masuk ke so exciting. Karena saya paling seneng nih kalau tes di rumah gitu. Ada kartu ID yang harus dibawa tadi ya, ada layar komputernya harus good, koneksinya juga harus bagus ini, jadi supaya ngerjainnya bisa tanpa terganggu. Nanti setelah listening section diberi waktu 10 menit untuk istirahat. Biasanya boleh keluar dan masuk lagi minum-minum, boleh gitu. Tapi harus kembali tepat waktu. Kalau nggak kembali tepat waktu, cancel tesnya. Artificial intelligence ini nanti akan membantu Anda untuk cek ID lagi selama tes dan setelah istirahat.
Setelah selesai, nah ini yang juga yang terbaru. Jadi nanti akan kelihatan hasil skor sementara reading dan listening-nya. Nah, bisa dibatalkan atau bisa oke. Kalau dibatalkan berarti harus mau ujian lagi. Score report-nya diterima dalam 6 sampai 10 hari atau dikirim ke perguruan tinggi yang dituju. Ini yang menurut saya paling penting dan paling banyak orang yang nggak tahu gitu. Student aja kadang-kadang suka banyak yang nggak tahu gitu. Padahal walaupun student di Eropa ya, ternyata mereka kadang-kadang suka males gitu kalau disuruh nyari info. Ini nih, ada tes MOOC namanya Massive Open Online Course. Ini kursus mandiri yang dirancang oleh tim pembuat tes. Untuk jadi di sini kalau misalnya teman-teman register, this is for free, gratis gitu kalau kata orang Belanda. Bahan bacaan, teman-teman akan bisa lihat bahan bacaan, video perkuliahan, dan contoh soal atau kuis-kuis yang diambil dari soal-soal terdahulu. Biasanya ini sekitar 6-8 minggu gitu. Jadi tergantung misalnya akan ada di email, teman-teman bisa cek sesuai dengan waktu yang teman-teman bisa lakukan. Saya juga ikut ini, jadi menurut saya juga sangat membantu. Ini ada free TOEFL test prep. Ini juga free, jadi nanti ada tes lengkap, 4 bagian pertanyaan tes yang pernah diujikan. Sebenarnya tujuannya adalah practice test itu kan sebenarnya tujuannya untuk get used to it. Jadi nggak cuma get used to the tools, tapi juga get used to the test gitu. Bentuk tesnya kayak apa, bahan bacaannya kayak apa gitu ya. Semakin banyak latihan sebenarnya semakin mungkin bisa semakin cepat menjawab soalnya. Dan juga di sini ada jawaban gitu, jawaban-jawaban yang benar dari reading dan listening. Ada kayak contoh jawaban speaking dan contoh jawaban writing. Yang bagus yang mana sih untuk speaking? Kayak apa sih jawabnya kalau speaking atau writing? Itu ada di situ free practice. Yang teman-teman bisa login, bisa cek. TOEFL practice sets ini juga set pertanyaan TOEFL IBT yang gratis. Bentuknya PDF. Kalau mau belajar sendiri gitu nggak bisa beli bukunya, bisa ambil di situ, cek. Ada test prep planner, ini membantu teman-teman yang sangat organized gitu. Jadi ada list 8 minggu itu yang disiapin pertama apa dulu sih gitu, apa yang harus kulakukan gitu, belajar vocabulary dulu atau apa dulu. Nah itu ada listnya di test prep planner. Yang ini bukunya teman-teman bisa beli, biasanya di Gramedia ada ya, atau di mana aja ada kayaknya. Ini biasanya dapat di CD-ROM, ada volume 1 dan volume 2. Ini nggak free dong ya, tentunya harus beli. Yang itu official guide, ini juga ada bentuknya juga kayak buku, bisa ada buku, bisa ada e-book. Ini yang menarik nih karena ada dalam bahasa Indonesia loh gitu. Waktu saya dilihatin bukunya, bagus juga ya. Dipublikasikan dalam bahasa Cina, Prancis, Indonesia, Jepang, dan Korea. Dan juga bisa ngelihat komentar-komentar ETS raters-nya bagaimana tentang speaking dan writing gitu. Jadi nanti teman-teman bisa jawab bisa lihat how to avoid dan apa yang harus dilakukan untuk speaking dan writing. Ini bentuknya juga buku. 5 latihan tes dari setiap volume, ada 2 volume, ada kunci jawaban, dan bentuknya juga e-book. Ini praktis online, ini kayak berbayar, ini kayaknya murah banget. Ini untuk mensimulasikan tes TOEFL IBT, sama ada tes lengkap, setengah tes, dan tes berbicara. Oke, those are values facts. Dan saya kasih websitenya ya. Yang ini juga for free nih. Ini apps, jadi teman-teman bisa download, bisa dikerjain di mana aja gitu kan, apa pakai handphone, gratis. Kalau misalnya mau lihat latihan tes pakai penilaian, ya itu in-app purchase. Mereka juga akan tunjukin cara mendaftar tes dan pertanyaan yang sering diajukan. Ini adalah online, tutorial online dengan konten selama 80 jam, berlangganan ya bentuknya. Bisa dicek, misalnya Google aja, nanti ketemu TOEFL online prep course. Ini untuk teman-teman atau adik-adik yang mau keluar negeri, biasanya
kita anjurin untuk klik website ini, TOEFL Go Anywhere, karena di sana ada list institusi yang accept TOEFL dan juga TOEFL score-nya berapa, termasuk program studi yang mereka yang misalnya Anda mau gitu ya. Ada 11.000 perguruan tinggi yang sudah menerima skor TOEFL dari 150 negara. Ada Facebook-nya, di situ bisa belajar tips and tricks-nya, biasanya di-share video untuk belajar, ada Instagram-nya. Terakhir kali ada influencer yang kasih testimoni tentang TOEFL She, TOEFL at home. Menarik. Terus ada LinkedIn dan ada YouTube-nya. YouTube ini ada kisah suksesnya dan juga ada mempelajari tentang tesnya. Tuh bisa dilihat ya, capture-annya itu sangat valuable gitu, sangat menarik kalau mau belajar tentang TOEFL. Ada Insight TOEFL, semuanya free ya ini ya, jadi bisa diakses dicek di Google, nanti di find. Rekaman video ada tentang tes reading, listening, speaking, and writing, ada struktur pertanyaannya, ada kriteria penilaian, contoh jawaban, dan kiat. Yes. Oke, ini tipsnya. Nggak pada tidur kan? Anteng bener ya? Ini tipsnya ya. Kebayang kalau di kelas beneran anteng gini, ya Allah, nggak boleh tidur kan, astagfirullah. Oke, let's see, paper based dulu ya. Hah? Paper based. Biasanya yang paling penting teman-teman harus tahu adalah metode skimming. Ada juga yang bilang scanning sih. Membaca cepat nih, kalau ada bahan bacaan yang dilihat tuh main ideas-nya dulu, stated detail questions-nya, implied detail questions, vocabularies-nya, where questions, ini beberapa yang saya bisa list, ada banyak banget. Ini latihan nih, kalau misalnya lagi baca koran dalam bahasa Inggris, dilihat skimming-nya, oh main idea-nya apa gitu. Ini yang harus bener-bener udah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Jadi metodenya tuh bener-bener yang kayak, oke, baca, lagi buku setebal ini, skimming, itu praktisnya yang harus dilakukan. Biasanya cari pertanyaan yang untuk menjawab, biasanya cari pertanyaan yang berkaitan sama vocabulary words dulu. Tujuannya adalah mengurangi waktu mikir. Kan yang berhubungan sama vocabulary words itu bisa gampang dicari. Oke, ini vocabulary-nya cari di situ, jadi lebih cepat gitu. Dibanding menjawab tentang pertanyaan main ideas atau inferences. Nah, harus baca dulu ya nggak? Ini contohnya nih teman. Bisa baca nggak? Bisa kelihatan nggak? Jelas ya? Saya kasih waktu deh. Iya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan. Oh, syukurlah. Saya kasih waktu, nanti saya kasih pertanyaan ya. 2 aja, nggak banyak-banyak. Oke. Berapa menit, Saya Mbak? kasih 2 menit. Oke. Saya minum. Udah? Udah 2 menit loh ini. Udah, Mbak. Oke. Oke ya, saya nggak balik lagi loh. Apa sih passage-nya nih? Tentang apa sih? Langsung Apakah unmute aja yang mau jawab. Apakah tentang pipeline atau operasi
operating cost atau employee instruction. Main ideas tahu ya? Main ideas itu artinya keseluruhannya itu tentang apa? Ada yang jawab A, ada yang jawab Oke. C, Oke. ada yang kebanyakan A. Ada 3 orang jawab A. 4 orang. Oke. Karena di situ pasti ya. Karena ada Alaska Pipeline. Ya. Iya. Atau enggak ya, Udah Mbak ada ya? yang lain nih jawabnya. Ada yang C. Yang C, Iya. alasannya 1 kenapa yang orang C? C. Yang C Mbak alasannya Lia, kenapa? Mbak Lia apa alasannya Mbak Lia? Lia. Yang mana employees emang ada? Mbak Lia Kurniawati. Jadi nggak apa-apa kok, Mbak, kalau nggak mau jawab, saya nggak hukum kok. Iya. Yakin. Oh, Ini nih, udah gitu doang. katanya di paragraf terakhir aku baca Iya. tentang employee. Oh, gitu ya. Oh, sorry. Ini gimana sih ngilanginnya? Oke, saya. Oke. Karena di paragraf terakhir ada tentang employee. Main ideas itu kan sebenarnya kalau udah baca keseluruhan lalu lihat ini tentang opo sih gitu. Walaupun misalnya paragraf pertama itu tentang pipeline, ngomongin itu pipeline, main ideas kan tadi ya keseluruhannya. Ya nggak? Jadi kalau jawab pipeline kira-kira benar atau salah? Salah. Ngawur. Tahu? Ya apa dong? Nah, Ada yang jawab D. Iya, jawabannya D. Kan keseluruhannya. Ini kan tentang construction. Iya. No? Salah tuh bener nggak? Keren. Padahal biasanya reading itu, nah itu. Padahal reading itu yang paling sering itu tentang main ideas. Pertanyaan tentang main ideas. Dilatih lagi ya main ideasnya ya. Yang kedua nih, the word it in line 5. Mana sih? Line Nih. Bisa lihat nggak kursor aku? Nih, it. Iya. Refers to apa nih? Coba. Ada pipeline, ada ocean, state, and village. Ada yang jawab A sama B. Ada yang lain? Enggak ada AB. Ya, kalau itu benar ya, bagus berarti ya. Soalnya jawabannya A, ya benar. Pipeline. Jawabannya A. Iya. Udah jangan kasih lagi yang lain, nanti sedih, nanti susah ya. Listening comprehension. Jadi pastikan ya kalau misalnya reading comprehension itu main ideas itu udah harus bisa gampang jawabnya. Sekarang listening. Listening biasanya harus curiga nih kalau dengerin ada signal words yang mengindikasikan tanggal atau momen penting misalnya atau perubahan atau ide baru. Nah, kayak seldom, at the moment, in 1975, so far, blah blah blah, and at the moment, banyak ya. Atau harus curiga kalau ada repetitions, diulangi terus nih kalimat. Atau synonymsnya, atau pronounsnya, kata gantinya. Tentukan juga the purpose of conversation. Ini kalau di dalam reading namanya main ideas tadi ya, the purpose of conversation. Apa orangnya sedih, marah, atau setuju, nggak setuju, ngeyel, lah itu ya. Untuk fokus pada poin utama. Dan ini sebenarnya juga untuk membantu menyaring informasi yang diperlukan gitu. Jadi kalau udah tahu purpose-nya, oh dia lagi marah nih gitu. Jadi ketahuan ya, oh pasti dia akan menggunakan kalimat ini. Signal words-nya apa. Dan tentukan hubungan antar ide. Saya nggak bisa kasih contoh untuk listening comprehension. Gak apa-apa ya, tapi that's the notes ya. Nanti bisa untuk contohnya bisa dilihat dari resources tadi yang saya share, oke? Ini structure and written expression. Ini yang paling, ini untuk paper base ya, karena saya belum masuk ke IBT. Biasanya grammar. Subject and verb agreement yang tadi saya kasih tahu, subjeknya harus sesuai dengan kata kerjanya. Ada pertanyaan nih, satu aja. Ada yang bisa jawab? Blah 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 was ringing continuously for hours. Jawabannya apa ya kira-kira? Jawabannya apa? Ayo.
Jawab Kira-kira C. C? Ya. Good. Kenapa nggak D? Ada yang D, ada yang B. Kalau Ayo. D bells, bells harusnya were, bukan Oke. was. good job. S. Kalau Ya. Ini yang paling gampang banget di pertanyaan contoh yang saya ambil yang paling gampang ya. The bells karena bells adalah plural, was-nya singular jadi nggak match gitu ya. The phone karena subjeknya singular maka verbnya juga singular. Ada object of preposition. Ini juga banyak ditemukan di dalam tas ini. Misalnya object of preposition itu preposisi yang diikuti oleh kata benda, maka harus dilihat juga apakah dia sesuai subjek dan verbnya. Contohnya nih, to Mike, blah 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 was a big surprise. What's the answer? Aku nggak bisa lihat chatnya, jadi nggak bisa. B. B, Mbak. B, good job. Pada jawab Oke. Pintar ya. Ini contohnya lagi ada present participles. Bentuknya to be plus ing. Itu ada juga yang bilang present continuous ya. The film appearing at the local theater is my favorite. B. Hah? Oke. Jawabannya Ada B. yang lain? A. B. Ada yang A. Harus hati-hati loh. Kan tadi ada subject verb agreement. Subjek dan verbnya udah agree belum? Udah ada verb belum? Udah ada verb itu kata kerja ya. Udah ada verbnya. Apa? Sudah ada nih. Udah ada verbnya. Kita nggak perlu verb lagi gitu ya. Jadi kita cuma melengkapi subjek gitu kan? Berarti kalau kita Ya. nggak perlu verb lagi, opsi B dan D sebenarnya kita udah nggak perlu lagi. Benar? Ya? Iya. Iya. Oh iya iya, berarti Rule A. number 1 tadi subject dan verb. Udah ada verb itu kata benda. Kata benda dalam bahasa Inggris, kata kerja. Kata kerja bisa bentuknya be, kayak is di sini, ya. Oh Nah, iya. jadi udah ada verb. Jadi ya subjeknya tinggal A. melengkapi subjek ya jawabannya A. Oh, A. Coba yang nomor 2 tuh. Kalau tadi present yang ini past participles. Jawabannya D. Ada yang jawab D. Oh, semuanya jawab D, Yes. Mbak. D. pintar ya. D. Diingat ya tadi ya. Pintar. Karena sudah ada verbnya, smelt di situ. Jadi kita nggak perlu verb lagi, nggak perlu be lagi. Jadi ya pasti jawaban A dan D udah kita nggak perlu lagi. It tentu nggak perlu lagi karena kita udah ada subjeknya. Got it? Yes. Ada coordinate connectors. Ini kata hubung untuk frasa. Kayak ada banyak ya kata hubung itu ya. Saya nggak bisa kasih, nanti di Google sendiri ya. Kayak and, so, but, whatever. Ada fungsinya sendiri-sendiri itu ya. Coba lihat ini deh. I forgot my coat. I got very cold. What is it? Jawabannya? B. Pada jawab B, Mbak. B. B? Ya. A. A? Ini hubungan sebab akibat ya. I forgot my coat then. Oh no. B. Ya, it's B. Ya, it's supposed to be B. Nah, dilihat ya. Ada perbedaan penggunaan coordinate connectors. Ada list, ada tabelnya tuh yang saya nggak bisa tunjukin satu. Habis waktunya kalau kita ngomongin satu-satu ya. Ada fungsinya. Dan itu fungsinya untuk apa sih? So itu untuk apa sih gitu. Dan lain sebagainya. Ada adverb clause connectors. Ini kata hubung adverb clause, ADVC. Contohnya if, in case, although itu juga ada fungsi manner, ada fungsi cause effect, dan lain sebagainya. Contohnya yang ini nih. Jawabannya? D kali. Ada D, ada B. Oke. B ada D. When arrived at the library, D. he studied. D. Ya. Kalau mau Kayaknya tahu jawab, D. kalau mau tahu alasannya kenapa, tanya yang jawabnya yang benar. Non-class connectors. Saya cuma kasih list kira-kira yang paling banyak, kasih list yang paling kita harus master gitu, the grammars yang harus kita master gitu. Jadi nggak cuma present tense gitu, pasti udah lebih above it. Kata hubung untuk noun clause.
The company was prepared for happened with the economy. C. C. Okay. Adjective clause connectors. Ini juga yang paling banyak nih contoh pertanyaannya. Kata hubung untuk adjective clause. Misalnya who, which, that. Contoh yang ini. C kali ya. B. B. Ada yang bilang C? Subjek C. udah ada verbnya ya. Is my sister. Oke. Berarti harus because itu harus Iya, B, diikuti B. oleh Banyak yang jawab B. ya, benar. Pinter, udah pada pinter. Ada structure and written expression. Ini untuk melihat tadi yang saya jelasin sebelumnya, kata yang digarisbawahi dan temukan kesalahannya. Bentuknya biasanya yang ditanyakan agreement after prepositional phrases. Subject verb agreement lagi. Yuk dilihat. Ada the languages of the world presents a vast array of structural similarities and differences. Kira-kira yang salah yang mana? 2 orang jawab A. 3 Jawab. orang. Ya, jawabnya A. Ya. Subject and verb agreement lagi ya, mereka tidak boleh dipisahkan. Pokoknya itu deh intinya. Some agricultural practices used today is responsible for fostering the certification. Apa tuh jawabannya? Kira-kira subject verbnya udah agree belum nih? Ada yang jawab A. Oke. Harusnya apa kalau jawabnya A tuh? Practice ya? Harusnya R bukan is. Oh, C Jadi C. ya berarti itu. Oh, C ya, good job. Ada juga subject verb agreement after certain words. Contohnya ini nih. Nobody know when the process of glass making was invented. Harusnya knows, ada S-nya. Nobody knows. Okay. It could be that nobody knew, but ya A. Parallel structure with coordinate conjunctions. Ini juga parallel structure. Ada yang kayak but not only but also bla 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 gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ballpoint pens are less versatile but more populous than fountain pen. Ayo, bingung. Apa jawabannya? Ada yang jawab C. Iya aku. Harusnya? More popular. Good job, popular. Yes. Ya. Yeah. Ada parallel structure with paired conjunctions. D. What? Ada yang jawab D. Ya, harusnya but also, right? D. C. Ada C? D. D. Karena ada not only di situ, ada not only but Harusnya also. but also. Iya. Okay. Iya benar. Iya benar. Ada lagunya padahal. Iya, ada lagunya ya. Past participle after have. Past participle after have to have plus verb 3 ya harusnya. Ada yang jawab C. C. Iya, harusnya. Iya, Risen. risen. Yes, good job. Ada present participles, past participles after be. Contohnya yang ini nih. Apa dong? Ih, serius Ada nih? yang jawab C. C, has be, always been. C. Good job. Been. Ada base forms, verbs after modals. Setelah modal, itu yang perlu diingat, harus selalu bentuknya verb 1. Kata kerja bentuk 1. Easy peasy ini. Apa? C. Ya, C. will depend. Yes, good job. Ada singular and plural. Nah, ini udah kayak di train biar cepet ya. Biar ini jawabnya dalam 1 detik dapat bisa jawab. Singular and plural nouns. The leaves of the common sunflower are rough to the touch on the both sides. Iya. D. Pakai Ada S yang ya. jawab D. Sunflowers. Subject verbnya udah agree belum nih? Itu dulu yang diingat tuh.
subjek dan verb-nya yang mana nih? D. Verb-nya are kan? Subjeknya apa? The leaves of the The common leaves. sunflower. Subjeknya the leaves of the common sunflower. Verb-nya are. Berarti udah agree dong. Berarti kita lihat yang lain dong, ya nggak? D. Iya. Iya, harusnya D, side. Pakai S both gitu ya. sides. Yes. Itu tekniknya ya. Bisa kebaca kan cara saya menjawab pertanyaannya? Bisa. Countable and Siap. countable and uncountable nouns. Lihat lagi, subject verb-nya udah agree belum nih? Udah belum? Udah. Nah, berarti lihat yang lain. Berarti A, basically, it's not the answer ya. Ini Mbak Arum ada yang bilang jawabnya jadi cepat soalnya ada hints dari Mbak Arum tentang common mistakes classification. Iya benar. Kalau nggak ada, tapi biasanya kalau saya ngajar itu saya kasih hint dulu. Nanti kalau udah ini udah oke semua, baru dijumble gitu, Kalau supaya jawabnya lebih cepat. Jadi ini skillnya pelan-pelan. Nah, kita drilling ya, practice. Gak apa-apa. Udah aku kasih hints ya soalnya. Untung nggak dikasih hints kedip-kedip ya jawabnya. Apa nih jawabannya? B. Ya harusnya. Ada yang jawab Kan B. Much. Harusnya much. Hints-nya tuh ada countable and uncountable nouns. So, ya bener nggak? Karena time itu kan uncountable nouns. Ya? Bener nggak? Maka dia harus diikuti oleh much. I don't have much time. Bukan I don't have many time. Ya nggak? Makanya harusnya much. Hints lagi nih, subject and object pronouns. Apa nih jawabnya? Animals like frogs have waterproof skin that prevents they Ada yang from jawab C. dying. Ya, itu dari bacanya aja udah nggak enak banget ya. Prevents them. Makanya tadi object, subject, object pronouns. Ada possessive. Bentuk possessive, hers, theirs, Oh iya. his, blah blah blah. Some scallops can open and close their valves and swim away rapidly when they are B. disturbed. C, theirs. Ada yang jawab B. There. No, there ya, theirs itu udah nggak diikuti oleh noun. Ada valves kan, jadi harusnya Yeah. there. Banyak banget ya. Ini kalau ini ITP-nya udah harus bagus semua loh. Ini kalau udah saya kasih hints segini. Pronounce reference. Enggak, Mbak. Ngasih hint-nya sekalian ngerjain ini apa tes ITP. Iya harusnya ya, harus kalian ngerjain tesnya. Itu kalau di kelas face to face enak, kalau di kelas online ini gimana ya? Kan nggak tahu. Yuk, pronoun reference. Ini kata ganti. His. B, Mana? his. Ceritanya John kan lagi. laki. Iya benar. Adjective and adverb. Sounds quieter than 10 decibels are impossibly for the human ear to hear. What then? Ada yang jawab D. D? Harusnya apa dan? Adjective and adverbs. Adverbs itu kata. Iya. More ya. Are? What? Impossible. Are impossible, bukan impossibly. Karena impossibly itu kata. Yeah. Oh iya, harusnya pakai E tulisannya salah. Exactly. Adjectives after linking verbs. Ini juga. The planet Mercury has a moderately elliptically orbit. Oh. Adjective after linking verbs. C ya. C. Moderate nggak pakai li gitu ya. C. Jadi kayak tebak-tebak berhadiah ya. Ya, Apa ini- dong? Ini susah, Mbak. Berarti yang aku tadi kasih contoh udah semua ya. Ampun deh. Oke, apa dan? C. B.
saat ini. Alasannya kenapa? C Adjective harusnya ada elliptical yang- aja, bukan moderately elliptical. elliptical, yes. Adjective Nggak pakai, after linking iya. verb. Tuh, ini internet based. Ya, semoga nggak pada pingsan kan. Ini beberapa listnya loh, cuman beberapa. Nah, kalau ini, kalau tadi dibilangin reading dan listening-nya pasti lebih panjang ya nggak? Nah, jadi harus memulai dengan read academic text. Untuk untuk reading tadi selain pakai skimming, ada juga metode note taking nih yang harus bisa dilakukan. Karena kan listening-nya banyak dan ini ya, banyak dan sangat akademis gitu ya. Jadi belajar menggunakan kata kunci atau simbol. Jadi kalau udah nggak bisa main ideas, nah kata kunci. Jadi nggak ditulis satu-satu karena habis waktunya, gitu ya. Dan practice test. Tadi curiga nih kalau ada discourse markers, misalnya another point I'd like to make or this take us to whatever, itu harus curiga di dalam listeningnya, atau ada rhetorical questions. Why is that so important? Or whatever, gitu ya. Itu pernah nanti buktikan kunci saya tadi apakah yang ditemukan di dalam listening atau tidak. Speaking dan writing. Nah, ini biasanya kalau dikasih soal speaking, walaupun nggak dalam tes tuh pasti bingung. Mau nulis apa ya, Bu? Biasanya gitu tuh studentku. Yang paling penting kalau disuruh speaking dan writing, yang ditulis adalah main ideas-nya. Mau nulis apa sih sebenarnya gitu ya. Mau nulis topik apa sih? Dan mau ngelihat ini ide yang dimaksud itu apakah menggunakan cause effect atau contrast atau proses, karena nanti ada hubungannya dengan discourse marker yang mau digunakan. Gitu ya. Walaupun udah PhD juga udah masih susah kan ya kita nulis ya. Jadi itu kayaknya itu in progress ya. Jadi keep learning. Oke, tips umumnya harus belajar mengatur waktu. Tadi kalau misalnya saya suruh jawab soal, semakin praktis ya, semakin kita tahu, oh kalau soalnya structure and written itu saya bisa nih dalam 1 detik ngerjain 1 soal misalnya gitu. Karena semakin baik pengaturan waktunya, jadi semakin strategik gitu ngerjain soalnya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk paper based atau untuk ITP, saya sangat sarankan untuk belajar di bagian structure and written, karena bagian ini yang teman-teman bisa digenjot gitu ya. Jadi yang true practice gitu bisa lebih cepat ngerjainnya gitu. Itu kayak matematik, jadi diingat aja rumusnya, nanti teman-teman bisa jawab gitu. Terus kembangkan keterampilan mengetik. Kalau di paper based kan kita nggak perlu ngetik ya, karena cuma pilih-pilih aja. Tapi karena di IBT harus belajar ngetik. Ada beberapa komputer yang pakainya nggak QWERTY ya, jadi kayak misalnya French gitu, mereka pakai French keyboard gitu. Waktu di test center kita pakainya QWERTY, nah itu mereka bingung. Nah itu biasanya mereka harus latihan dulu untuk mengetik. Atau Arabic keyboard, harus bisa familiar dengan QWERTY. Pahami petunjuk tes, ini harus dibaca nih, misalnya dalam speaking section. Tanya, use reasons and examples to support your response. Maka ya dikasih contohnya, dikasih reasons-nya. At least dalam 1 poin ada 1 reason dan 1 contoh. Usahakan tidak menggunakan kata yang sama berulang-ulang. Saya dulu nih sering banget, jadi ngulangin kata-kata yang ada di dalam petunjuk tes gitu ya. Padahal nggak gitu, harusnya digunakan sinonim atau paling nggak di-rephrase untuk menunjukkan bahwa kita punya penguasaan kosakata yang lebih luas. Sekian dari saya, teman. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rum. Seru sekali ya. Apa sih? Aku tuh seumur-umur ambil tes ITP, IBT, IELTS tuh nggak ada yang bagus, Mbak. Oh, jangan gitu. Dulu waktu di linguistik kita minimal 7 untuk IELTS, 550 untuk program PhD 560 ya. Yeah. Agak beda dikit gitu kalau untuk program linguistik kayaknya. IBT-nya kalau nggak salah sekitar 90 something deh, 92 kayaknya. Wah, masih harus ngejar berapa puluh itu, Mbak. Oke.
Ini ada, ini Mbak, mungkin sebelum saya buka pertanyaan langsung ya buat teman-teman yang Stop ingin sharing bertanya. dulu ya kayaknya ya. Atau gimana sih ini Mbak? Sorry. Ini ada beberapa pertanyaan di chat box. Singkat-singkat aja sih pertanyaannya. Nanti mungkin Iya. setelah menjawab pertanyaan yang di chat box ini, silakan teman-teman yang ingin langsung bertanya ke Mbak Arum, nanti saya buka. Oke ya. Ini Sip. ada pertanyaan pertama ini Mbak. Kalau di luar negeri, penggunaan gelar S3 itu pakai PhD atau doktor? PR banget ya. Ya oke. Kenapa nanyanya begini? Mungkin Mbak Arum langsung jawab aja. Saya kurang tahu ya, tapi mungkin ada teman-teman dokter juga yang di sini yang bisa ikut. Biasanya mereka pakai PhD, tapi dokter juga sama. Itu kayak misalnya mereka kalau mau manggil Dr. Arum gitu, Dr. Purwitasari, they like to do it. Kalau misalnya mereka introduce, mereka pakai Dr. Purwitasari. Jadi kayaknya lebih ke practical use ya. Tapi kalau untuk publikasi, misalnya mereka tulis pakai PhD. Ya, jadi kayaknya dua-duanya dipakai deh. Kalau di Indonesia gimana emang? Iya sih, kayaknya menurutku lebih situ. Karena biasanya kalau saya diperkenalkan gitu, misalnya pakai dokter Purwitasari. Jadi kayak untuk lebih namanya gitu, untuk melekat di nama. Oke. Yes. Terus yang kedua Mbak, ini ada yang nanya, test center untuk IBT di Indonesia itu, Mbak Arum, ini nggak? Apa? Bentar ya, aku cek ya. Coba. Kalau setauku kalau Jogja itu ada namanya aduh aku lupa, aku sempat ambil tes di situ, di Jalan Sagen atau nggak salah di sana. Di Indonesia ya, di Indonesia. Iya, di Indonesia. Let me check. Nggak ada. Karena beberapa masih tertutup ya. Mereka sekarang karena apa? Karena COVID, beberapa ditutup. Ini nyata centernya, ngerti nggak? Kayaknya di Jakarta ada deh. Maunya yang di mana? Yang di Jogja? Di Jakarta, iya. Ini nggak spesifik sih nanyanya. Oh oke. Indonesia gitu. Tapi Kayaknya kayaknya ada di. Coba di-download tadi TOEFL apps-nya, nanti di situ bisa kelihatan. Tapi kayaknya sekarang karena COVID, beberapa memang kita nggak buka test center-nya. Jadi banyak yang ngambilnya pakai TOEFL She, TOEFL at home. Supaya nggak ketularan ya. iya. COVID. Oke, terus ini ada lagi Mbak. Mending ambil tes ITP atau IBT? Buat kemana? Misalnya untuk sekolah lagi gitu. Karena kan kalau misal mungkin kalau dari tingkat kesulitan gitu sama-sama mengeluarkan uang gitu, ada masing-masing ini sih kelebihan dan yang paling penting sebenarnya teman-teman dicek dulu universitasnya, nerima nggak mereka, gitu ya. Karena beberapa universitas mereka nggak nerima ITP. Itu yang pertama, oke? Yang kedua, dilihat lagi mereka kalau misalnya mau nerima ATP atau IBT berapa skornya. Nah, dilihatlah kemampuan teman-teman kira-kira bisa apa enggak nyampe segitu yang dimau. Kalau soal terus biasanya tuh ya, kalau saya tuh udah study websites perguruan tinggi di Eropa, Skandinavian, dan sekitarnya. Biasanya untuk beberapa program mereka kasih, misalnya untuk S3 mereka maunya IBT ratingnya berapa. Ada yang beberapa nggak terima ITP lagi loh. Karena menurut mereka ada yang gini ya, modelan misinya gini. Ada yang pakai ITP boleh, tapi nanti mereka akan kasih ujian writing sendiri dari kampusnya. Oke, iya. Tapi ada yang nggak mau capek-capek, ya udahlah dari tes TOEFL IBT. Nah, dia put the score, specific score. Nah, itu dilihat lagi, dicek universitasnya. Harus dicek ya, biar pasti gitu. Terus, ini Mbak, gimana cara mengakses My Best Score? Biasanya kalau perlu diakses, itu sudah ada di dalam laporan skor. Otomatis. Otomatis ya?
Iya. Jadi yang mengelompokkan best score-nya itu dari sananya ya. Dari ITS itu nanti Dari ITS. kalau Iya, kita iya. nge-print the latest score, nanti Aha. langsung ada my best score-nya. Oke. Oke. Terus boleh nggak di-share list universitas yang tadi itu loh Mbak. Tadi Mbak Arum sempat bilang ada list universitas sama skor yang diminta, terutama Mau yang di banget, Jerman tapi katanya. mau banget, tapi kayaknya itu printed ya. Saya nggak yakin ada di rumah apa enggak, tapi kayaknya Oke. kalau ada di kantor nanti aku fotoin ya. Iya, nanti bisa di-share ke Gede saya Mbak. banget. Nanti tak kirim ke teman-teman. Yang ada itu kalau listnya tuh yang kita punya di UK, di US, US juga nggak semuanya, itu kayak 50 top US universities, Ya. New Zealand, Australia, sama Aha. udah ya, kayaknya 4, lupa, kayaknya 4. Saya harus ke kantor dulu untuk foto ya, nggak Iya. ada di rumah. Siap Mbak. Ya. Terus ini Mbak, tadi ada yang nanya, kan Mbak Arum sempat cerita kalau misalnya di tengah-tengah tes ada kendala, terus ya berarti harus di-cancel gitu. Nah kalau di-cancel kayak gitu, apakah harus bayar lagi gitu? Atau reschedule ganti hari tapi nggak perlu daftar atau bayar lagi gitu? Sampai saat ini tuh masih free, tapi kita nggak tahu ya setelah 30 September. Oke. Terus ada lagi yang nanya ini Mbak, ini permasalahannya kayaknya sama kayak aku deh. Trik Iya. untuk bisa sampai skor ITP 550, gimana Mbak? Soalnya skornya itu muter-muter aja di 537. Yang paling bisa dipelajari itu tadi saya bilang structure and written. Tadi saya udah kasih kunci-kuncinya sedikit ya. Nah itu yang harus bisa. Jadi kalau misalnya saya itu kalau listening tuh jelek banget gitu. Tapi saya harus pastikan gitu bahwa structure and written expression saya bagus. Kalau bisa perfect nilainya. Bisa banget gitu. Siapa bilang nggak bisa? Karena itu kan kayak grammatical drill gitu, practice gitu. Iya. Kayak matematik lah. Kalau ngerjain matematik lebih sering pasti bisa. Yang paling bisa di drill tuh di bagian structure and written. Pasti bisa. Tapi kan kita biasanya tuh suka tutup mata tuh kalau ngerjain grammar, suka males. Oke. Terus ini ada yang nanya lagi. Mungkin agak keluar dari topik ya. Jadi informasi untuk ibu-ibu yang ingin kuliah lagi usia 32 sampai 37. Kira-kira beasiswa apa yang recommended gitu? Jurusan apa dulu nih, Bu? Oke. Jadi pertama yang harus dilihat itu jurusannya yang baik. Iya. Sebenarnya kan kalau di Indonesia kayaknya banyak ya. Nggak tahu kalau LPDP masih nerima. Tapi sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu mau kuliah juga bisa cari di negaranya. Kayak misalnya di Belanda ada beasiswa Nuffic gitu misalnya. Atau di Inggris juga mereka punya gitu. Nggak tahu OSET masih ada nggak sih? Atau ya di Amerika kayaknya lagi berkasus begitu ya. Jadi negara juga, setiap negara yang dituju, yang diinginkan biasanya juga nyediain beasiswa. Iya. LPDP emang ada syarat umur ya? Ada Mbak. Kalau S2 itu kayaknya Ada Mbak DP. 35 ya kalau nggak salah ya. Ya Bu. Kalau PhD 40. Oke. Makanya saya kemarin sebelum 40 harus sudah daftar LPDP. Oh ya? Oh oke. Oh ada 4. Got it. Oke, baru. Terus ini Mbak. Kayaknya AAS deh. AAS 40 ke atas masih bisa tuh. Masih bisa ya, AAS ya. Itu dari mana? Dari Australia. Iya, Australia. Iya. Terus iya, ini biasanya Mbak kalau dari country. Apa Mbak? Kalau dari country, biasanya kalau dari country of destination biasanya mereka lebih molor gitu. Karena oh iya, betul. Iya. Lebih terbuka ya Mbak ya, maksudnya kalau soal umur. Iya benar. Terus ini Mbak, kalau Leiden itu pakai IBT apa ITP? Atau IELTS? Semuanya mereka pakai. Oh oke, semuanya ya? Iya, semuanya di list. Tapi biasanya pilih salah satu. Saya dulu kerajinan.
Well, semuanya. Nggak jelas emang. Rajinannya. Semuanya kok pakai. Nanti dilihat aja di ini, di apa, tergantung ya, doktoral atau master, terus nanti di websitenya ada pasti. Semuanya kok. Terus ini sebenarnya ada yang nanya, kalau untuk apa kursus online gitu, ini apakah ada? Sebenarnya Banyak kalau ya. kita dari Ya sih, sebenarnya banyak ya Mbak ya. banyak banget. Kita dari Ya. ITS sebenarnya kita nggak pernah ngasih prep class loh. Yang kita provide adalah itu tadi apa? Jadi kayak kita suggest untuk self study gitu ya. Oh iya, betul. Kita nggak kasih. Tapi tadi trik-trik yang saya kasih ke teman-teman itu waktu saya ngajar, nggak tahu tahun berapa dulu ya, 2012 tuh waktu ngajar ITP sama sama tes lainnya. Nah itu tuh biasanya saya ambil dari situ. Itu sebenarnya belajar online gitu bisa upgrade skill ya Mbak ya? Banget. Itu kan kalau misalnya self study itu yang paling penting kan sebenarnya self control ya, self management. Kalau anak-anak sini, misalnya anak-anak bachelor sini, mereka kalau belajar kan minimal sekitar 20-30 jam per minggu ya. Nah, mereka benar-benar belajar. Jadi, kenapa sebenarnya ITS itu provide banyak banget yang free-free gitu, karena memang kayak di Eropa itu sekolah kan gratis ya, hampir gratis lah. Mereka nggak bayar-bayar, mereka nggak mau gitu kalau misalnya udah bayar tes tapi nggak dapet apa-apa. Nah, dengan provide practice test, mereka they really make use of it. Mereka seneng banget dikasih gitu. Terus mereka benar-benar ngikutin, ada tes prep planner tadi yang saya sebutin selama 8 minggu. Mereka benar-benar ngikutin. Ya Mbak. Terus ini Mbak, kalau tips untuk speaking test gimana Mbak? Yang harus dipersiapkan apa? Atau diperhatikan? Kan tadi kalau speaking test itu ada 45-60 detik ya jawabnya ya. Nah, jadi biasanya kita harus nyiapin dulu nih yang mau kita omongin apa. Jadi ketika kita klik start, kita udah tahu yang mau diomongin apa poin-poinnya. Untuk speaking, tadi kan saya bilang harus ada main ideas-nya. Saya mau ngomongin apa nih? Oh, saya mau ngomongin tentang, coba, tiba-tiba lupa, misalnya tentang smoking. Ditanyain, smoking menurutmu bagus atau enggak? Menurut beberapa orang itu baik-baik aja, nggak apa-apa smoking. Yang gampang deh, euthanasia. Tahu euthanasia ya? Apa itu Mbak? Euthanasia itu suntik mati. Ya. Euthanasia itu kira-kira diperbolehkan atau enggak? Kayak misalnya di Belanda itu beberapa orang setuju gitu euthanasia. Ada yang human rights activist bilang nggak boleh gitu. Nah, menurutmu bagaimana gitu? Suruh kasih reason and examples. Coba. Ya kan? Nah, biasanya ini euthanasia. Kamu decide dulu nih, kamu akan membuat ini sebagai pernyataan agree dan disagree. Oke, saya setuju. Setuju, alasannya apa? Kamu list dan alasannya. 1. Apa coba? Tidak human rights gitu. Semua orang punya. Lalu kasih contohnya. Jadi kayak kalau ada tree gitu, kamu bikin sebagai main ideas-nya, lalu di bawahnya ada ranting 1, ada ranting 2, ada ranting 3. Kan boleh note taking ya kalau speaking. Nah, di situ untuk ngumpulin idenya nih, kira-kira ini yang mau diomongin. Karena untuk speaking, orang Indonesia yang paling sering nih ya, speaking tuh ditulis dulu draft-nya. Nggak gitu ya, supaya nanti diomongin. Nggak ada waktunya, karena cuman 30 detik loh nyiapinnya. Jadi cuman simbol-simbol doang gitu, nggak bisa gitu. Ingat karena dulu kalau studentku disuruh speak gitu, mereka nulis I think gitu, nggak ada waktu untuk nulis itu. I think this is not good. No, jadi bentuknya tadi simbol-simbol, belajar pakai simbol, baru diungkapkan. Nah itu pakai praktis dong ya, supaya saya dulu songong banget pertama kali ngambil IBT nggak pakai praktis gitu. Itu waktu jawab bingung. Ini ngomong apa dulu ya? Ini udah mulai belum sih? Gitu. Udah ngeklik tapi nggak jawab. Habis itu waktunya habis gitu.
Nah, jadi kalau bisa kan udah banyak tuh tes preparation linknya tadi yang di-share, dipakai bentuk-bentuk pertanyaannya kayak apa aja, terus misalnya untuk apa namanya expressing ideas-nya gimana caranya, kan ada contoh-contohnya dari sistem penilaiannya. Ya. Itu dilihat. YouTube juga banyak banget loh. Terus ini Mbak, kalau IELTS di Leiden itu berapa sih Mbak? Kalau teman baru linguistik itu berapa? 7 ya? Iya, kalau linguistik tuh dulu zaman 2000 kita itu 7, nggak tahu kalau sekarang. Kayaknya in general 6.5, tapi kayaknya untuk beberapa fakultas ya. Study program ya. Nggak tahu udah naik apa belum. Biasanya mereka naik kan kadang-kadang. Iya. Tergantung kayaknya kan mereka. Yang paling apa rendah gitu ini area studies. Oh, oke. Mereka mintanya berapa? 6,5-an kayaknya. 6,5 ya, is good. Ya. Oh, 7,5 tuh. Tuh udah 7,5 sekarang. 7,5 ya. Iya, aku sih udah pikir pasti naik gitu. Ada Renzi. Jawabannya Renzi tuh kayaknya 7,5 ya, Ren. Jawabannya aku masih 7. IELTS itu. Oh, itu dari organisasinya aja udah beda. IELTS itu dari British Council ya kalau nggak salah IELTS. Model tesnya juga beda. IELTS itu speakingnya face to face. Terus ya sampai kesel sendiri aku mau jawab juga males. Terus writingnya nulis. Mereka dengar mau gitu kadang ya. Iya. Mereka dengar juga mau bikin computer based tapi nggak tahu. Oke. Bentuk soalnya juga beda ya, karena kalau dilihat karena saya udah ngambil semuanya. Jadi bentuk soalnya juga beda tergantung kebutuhannya. Yang dilihat itu tadi, universitasnya terconvince nggak? That's a fair point, ya. Nanti udah ngeluarin uang, ternyata nggak diterima. Aduh. Exactly. Tes MBT di rumah tadi itu ya. Emang sudah bisa dilakukan sekarang itu udah bisa ya Mbak ya? Udah banget. Udah ya. Aku dulu ikut pilot. Kemarin tuh ini ada temen nanya informasi tentang itu ikut tes IBT. Iya. Tapi kalau ITP nggak bisa ya? ITP tuh ada yang digital juga, tapi saya tadinya takut untuk nggak cukup waktunya ngomong mulu nanti 2 jam ya kan. Coba nanti teman-teman cek di ITP digital ya, itu juga udah bisa. Oke, ya. Itu berarti bisa ya diakses informasinya di website ITS. Teman-teman, kita masih punya waktu. Sekitar 10 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Arum, silahkan di-unmute. Ya ampun, ini ada yang nyuruh aku bikin YouTube TOEFL IELTS, ya Allah. Mau banget, tapi iya, Mbak. tunggu nanti kalau aku udah nggak kerja di TOEFL. Iya, tunggu nanti kalau aku udah nggak kerja di TOEFL ya, nggak enak gitu. Ethically, it's wrong gitu ya. Tapi ini sharingnya gimana ya? Ini sharingnya biasanya cuman antara orang Indonesia saja gitu, ngerti nggak? Nanti kalau misalnya aku bikin YouTube official lagi, karena IELTS itu sebenarnya kompetitor kita ya. Oke. Ya, tapi sebelum saya kerja di TOEFL, saya disertifikasi sama IELTS dulu waktu masih di Indonesia ngajar, jadi certified lecturer untuk IELTS dan TOEFL. Oke. Tapi ini PPT-nya bisa di-share kan Mbak ke teman-teman?
Bisa PowerPoint-nya? banget, Oke. tapi ini kayaknya filenya gede banget ini. Banget. Nanti Nanti kita bisa di-zip. find a way ya. Maybe Dropbox, I don't know. Iya, bisa. Silakan teman-teman, apakah ada? Iya, ini di grup chat. Ya Allah, misalnya untuk Fakultas Hukum. Oh iya benar. Benar-benar IELTS dan TOEFL itu dia graded ya. Terus ada lagi nih yang paling nggak enak nih untuk TOEFL. Jadi sebenarnya ada conversion table, perbandingan antara kalau misalnya skor TOEFL-nya berapa, skor IELTS-nya harusnya berapa gitu. Nah, beberapa Ya. universitas nggak lihat itu. Jadi dia main matok aja. Jadi TOEFL segini, IBT segini. Padahal timpang banget. Itu yang kemudian membuat orang berpikir TOEFL itu lebih susah. Tapi karena bandinginnya tuh kayak motor dan mobil gitu loh. Nggak sama bandinginnya. Pasti kan mobil ya sama-sama mobil gitu. Nah, itu yang kita as a researcher di TOEFL, kita selalu berusaha bilang ke universitas, tolong dong dicek lagi conversion table-nya apakah sama atau enggak. Terutama untuk international admissions. Kalau untuk lihat table-nya, karena IELTS itu kan dia dari skalanya skala 1 ya, jadi kayak 5, 6, 7 gitu. Padahal TOEFL itu skalanya bisa sampai 120. Nah itu membandinginnya supaya sama, kita sebenarnya udah bikin riset tentang itu. Dan udah dipublish juga, jadi supaya sama ada table-nya. Banyak yang nggak tahu universitas. Nah, mungkin teman-teman tadi yang sempat nanya soal beasiswa, terus kesempatan untuk short course, ini di chatbox ada beberapa teman yang sharing, katanya ada 5.000 doktor ya dari Kemenak. Terus LPDP itu juga sampai 47 ya, tapi kayaknya 47 itu yang PhD ya. Kalau yang S2 kayaknya masih berapa? 35 kayaknya kalau nggak salah. Kalau PhD, tapi itu juga ada yang afirmasi. Mungkin untuk batasan usianya juga berbeda. Kalau short course, itu nggak ada ini batasan usia biasanya. Iya kan cuma bentar. Ini juga triknya yang saya selalu kasih. Dulu saya tuh bimbing apa, kalau nggak salah tuh dulu ada program, ini jadi keluar ya, program Dikti yang ngirim dosen-dosen untuk latihan apa namanya? Latihan TOEFL dan IELTS, kalau nggak salah. Di mana, Mbak? Selama dulu ada, nggak tahu sekarang ada apa nggak sih. Oke, di Indonesia jadi, tapi. Di Indonesia, jadi dosen-dosen itu dites, masih ada nggak sih? Dites, terus ditaruh di beberapa, jadi mereka ada yang dari Bandung, pernah disuruh kursus di Gajah Mada waktu itu. Kayaknya cuma 3 tempat se-Indonesia. Di UGM, di Sumatera, aku lupa di mana. Dan satu lagi kayaknya somewhere di Jawa Timur gitu, aku lupa. Nah, itu mereka datang dari seluruh, ada yang dari Sumatera, datang dari mana? Dari Karina kali ingat ya. Dari mana aja datang ke Gajah Mada, ikut kursus sampai IELTS-nya waktu itu berapa gitu, sampai minimal 5 apa 6 gitu. Itu di drill sama 3 bulan, 3 sampai 4 bulan, nggak tahu itu programnya udah nggak ada lagi kali. Di drill sama ini katanya udah nggak, Barum udah nggak ada, itu dulu katanya. Ya Allah, sedih banget ya. Padahal it really works well. Nah, tips yang saya kasih waktu itu adalah begini. Kalau teman-teman udah ngelakuin practice test, udah ketahuan kan kira-kira nilai skornya berapa? 530 tadi misalnya. Bukannya mau matiin mimpi sih ya, tapi biar bisa lebih realistis. Nah, dicari universitas yang kira-kira punya opsi skor segitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada dulu yang pengen ke Inggris gitu, padahal skor TOEFL-nya cuma berapa ya, kurang dari 500. Saya bilang, kenapa nggak coba di Jepang atau di Cina? Gitu. Ternyata S3-nya berangkat duluan dan lulus duluan. Sopan kan? Ya gitu, jadi lebih ke realistis aja sih. Tapi kalau kekeh ya nggak apa-apa, asal punya waktu gitu, dan latihannya juga serius gitu. 530 mau jadi 550 ya harus latihan serius. Kalau di Cina itu kayaknya lebih rendah ininya, atau di Jepang. Dan atau kalau enggak ini ganti jurusannya ya, Mbak? Iya, dan ya jurusannya.
Kalau science kayaknya nggak terlalu harus tinggi banget kayaknya. Iya, bagus Oke. banget itu padahal. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, masih ada program beasiswa dari Bappenas. Oh ya, ini ada Mbak yang masih menyediakan ini apa pelatihan bahasa 6 bulan dari Oh, itu Bappenas. Iya. Oh, itu Bappenas. Oh iya, iya dulu juga ada Bappenas. Iya. Yang dosen-dosen nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Sedih. Kalau LPDP itu ada Mbak, tapi yang masuknya lewat afirmasi ya. Jadi bukan yang apa reguler. Itu ada pelatihan bahasanya. Ah, oke. 5.000 dokter itu udah termasuk tercukupi belum 5.000 yang datang? Belum, masih banyak peluang sebenarnya. 5.000 dokter kayaknya juga ada pelatihan bahasanya kalau nggak salah. Iya, tuh bisa tuh yang tadi mau kuliah. Short courses ya dilihat dari itunya tadi, dari negaranya. Kalau di Nufik biasanya banyak tuh short courses. Biasanya cuma di Belanda. Kalau di sini tuh banyak, mereka anak-anak bisa ikut Erasmus Plus, itu biasanya yang bisa dari Belanda ke Italia, dari Belanda ke Prancis, cuma 3 bulan, 6 bulan. Karena program ini ya, program European Commission gitu, Erasmus Plus. Jadi pasti anak-anak sini udah pasti ke luar negeri, tapi kayaknya kalau di Indonesia kita agak-agak harus nyari-nyari, biasanya programnya long gitu ya, jarang yang banyak yang short untuk courses. Mungkin program gimana Mbak? Enggak, itu tadi home base-nya harus ikut Kemenak kayaknya. Aku nggak terlalu tahu tuh program beasiswanya, udah kayak gitu. Iya. Yang dari Kemenak. Nah, mungkin ini Mbak, kita kan sudah ya kurang 7 menit lagi ya selesai. Saya minta Mbak Arum mungkin untuk highlight beberapa poin penting gitu, atau mungkin ada hal-hal penting yang belum sempat tersampaikan untuk dijelaskan lagi. Kayak Apa closing ya? statement gitu. Tadi apa aja? Closing statement-nya gini, kalau mau ngambil tes, dicari dulu kira-kira tujuan ngambil tesnya untuk apa. Tadi udah saya jelasin perbedaan ITP dan IBT. Ada SHE juga. Kalau saya boleh suggest sih lebih baik ngambil SHE ya kalau untuk masa pandemik ini. Terakhir kali itu di Belanda, di Amsterdam ada test center. Yang tadinya kita nerima 12 orang, kita buka karena di Belanda udah boleh ya. Udah boleh buka kan. Tapi terakhir hari Selasa dibilangin nggak boleh lebih dari 6 orang. Jadi kita cuma boleh nerima 5 orang atau 6 orang untuk ngelakuin tes. Ya itu kan tergantung dari peraturan pemerintah setempat. Jadi kadang-kadang ada yang kita nggak boleh buka test center. Jadi selain melihat tujuannya dan dilihat karena ada banyak student yang rasa kalau misalnya mereka mau sekolah sekarang misalnya online dan nggak bisa ngambil tes gara-gara semua ditutup gitu. Jadi mereka sangat terbantu sekali kalau pakai TOEFL SHE gitu. Itu yang jadi selain tujuannya teman-teman juga lihat metodenya yang paling aman apa gitu ya. Terus dilihat skor yang diminta apa. Oke, nanti saya fotoin deh itunya list universitas dan skornya. Itu sangat membantu, seneng banget. Orang tua pasti seneng banget kalau ngelihat itu karena itu full. Saya nggak inget tuh ada di rumah apa enggak gitu. Ini males nyarinya. Udahlah ya, nanti saya fotoin. Ya, Mbak. Terus banyak-banyak praktis. Tadi digunakan sebaik mungkin. Saya juga ada loh itu apps Good TOEFL Go apps. Jadi kalau bosen ya dibaca-baca sambil ngerjain gitu, di train gitu. Saya ngambil 2 kali tuh TOEFL IBT sebelum tahu tentang TOEFL IBT dan sudah tahu tentang TOEFL IBT. Tetap aja harus latihan gitu. Karena kan bahasa Inggris itu bahasa kedua ya. Jadi apalagi kalau nggak pernah dipakai gitu. Pasti gagap gitu kalau mau jelasin. Speaking and writing itu tadi. Terus kayak expressing ideas in writing and speaking itu juga harus banyak-banyak latihan.
Reading and listening kan kita nggak tahu ya, passage-nya yang akan keluar apa, yang akan kita dengarkan tentang apa gitu. Tapi kalau untuk speaking dan writing, kayak arranging, structuring ideas gitu, expressing-nya gimana, itu harus udah master gitu, udah gampang lah dilakukan. Ada message lain gitu kayaknya ya. Terus cek universitasnya, mereka maunya apa, mereka mau skornya berapa. Saya aja kepikiran mau kuliah lagi loh. Ren, boleh nggak Ren? Nggak boleh. Double PhD ya Mbak. Ih, kepikiran mau PhD lagi, males postdoc. Oke, iya Nggak itu. bosan ya Mbak ya? Kangen, coba tanya Ren sih, kangen nggak Ren? Nggak ya, nggak kangen. Kangen aku. Iya, kangen sekolah lagi. Kangen kena tugas lagi. Tapi kan nggak lucu, kayaknya belum pernah ada tuh kasusnya ngambil lagi PhD double gitu ya. Belum 40 Mbak Isma, aku masih boleh. Iya ya, ya ampun, masa belum 40? Belum. Jangan menghina dong Mbak. Aku tuh masih 35. Masih punya waktu 5 tahun. masih punya waktu. Ini ya Mbak ya, tahun. sudah pengalaman PhD, jadi PhD keduanya sudah tahu rambu-rambunya. Iya kan? Iya. Kalau yang pertama ini 5 tahunan gitu, 5 tahunan setengah gitu. Kali aja PhD yang kedua cuma 3 tahun, ya enggak. Iya. Nama apps-nya tadi ada di slide, TOEFL Go. Ini tadi. Mungkin di search aja ya di mana? Ya, di... nih, yang ini nih. Ini nih, TOEFL Go apps. Ya, Ini ya. Ini, di download. Saya juga baru tahu ini, Mbak. Banget. Ini tuh readingnya jadi ketahuan, readingnya susah apa sih, listeningnya juga. Jadi sebenarnya banyak sekali kursus-kursus online dalam tanda petik ya yang bisa kita akses. Teman-teman mungkin bisa buka tadi yang Mbak Arum bilang websitenya ITS, nanti di situ juga ada. Terus mungkin di YouTube juga bisa ya Mbak ya, langsung search ITS ya. Iya. Nah, ini tadi YouTube-nya. Pembahasan ini ya, soal dan lain sebagainya. Iya, nanti dijelasin, ada banyak banget kok. Iya. Nah, ini ada YouTube-nya, TOEFL TV. Iya. Jadi nggak ada excuse untuk tidak meningkatkan skor bahasa Inggris. Benar. Apalagi yang mau studi di luar negeri. Saya dulu pertama kali studi di luar negeri, nangis-nangis dulu, bahasa Inggrisnya cuma pas-pasan. Ternyata nulis itu susah ya, gitu. Nulis baru draft pertama dibuang dong sama supervisor, gitu ya. Apaan nih? Gitu. Jadi ya keep going gitu, walaupun dibuang tetap aja nulis, kalau enggak ya nggak lulus. Jadi pesan untuk Mbak Isma, oh salah ya. Iya nih, lulus. Enggak, maksudnya pesan untuk Mbak Isma supaya keep going gitu. Iya. Semangat. Semangat pasti Mbak Arum. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama ibuku sekolah lagi. Dan jangan bosan untuk kami repoti. Semoga sesi kali ini memberikan banyak manfaat buat kita semua. Yes. Dan pesan buat Mbak Arum, semoga selalu sehat dan bahagia. Mbak Isma, buat semuanya juga. Terima kasih loh sudah join. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ke Mbak Isma, boleh ke saya. Ada emailnya, dan ya semoga bermanfaat teman-teman. Semangat. Untuk materi PowerPoint sama emailnya Mbak Arum biasanya akan saya kirimkan bersamaan dengan undangan Zoom meeting tema yang lain. Jadi ada di bawahnya. Oke ya, saya cukupkan sampai di sini. Lena ada tambahan? Gak ada ya? Oke. Terima kasih. Saya kembalikan pada Lena sebagai host. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Baru nongol udah ya. Terima Loh, kasih. Mbak Lena mana? Sorry, ini tadi si baby. Dia sambil ini Mbak nyusuin. Baru ini. Poti. Ya Len, udah selesai Len. Ya udah. Terima kasih ya Bapak, Ibu, Bapak semuanya atas kehadirannya. Nantikan lagi selanjutnya kita akan bikin Ya, minggu depan kita akan membahas IELTS. Nanti IELTS sama posternya short course ya Mbak Yesma. Rencana kita yang ya sama short course, informasi untuk apply short course. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Terima kasih. subscribe and like. Aduh, subscribe like YouTube Ibuku Sekolah lagi ya, sama di Instagramnya. Dan juga Facebook group. Kita punya Oh, iya. Facebook group ya Ada Len? Facebook group juga. Semoga kita Oke. saling mendukung ibu-ibu, juga mendukung bapak-bapak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Bye.